Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kelvin Yusuf dengan NIM 2288240047 kelas 3B. Nah, di sini saya akan mereview tentang artikel The Bugis Makassar Diaspora oleh Leonard Y. Adaya. Nah, artikel ini membahas fenomena diaspora atau penggerakan besar-besaran masyarakat Bugis dan Makassar dari tanah asal mereka di Sulawesi Selatan. Selama periode modern awal Asia Tenggara, sekitar 1500 sampai 1800, periode ini ditandai oleh upaya bangsa Eropa untuk mendominasi perdagangan di kawasan yang menyebabkan disrupsi besar pada masyarakat adat. Nah, pemicu utama eksodus ini adalah Perang Makassar 1666 sampai 1669, di mana VOC dengan bantuan penting dari Pangeran Bugis Arung Palaka berhasil mengalahkan kerajaan kembar Goa Talo Makassar. Nah, setelah penandatangani perjanjian Bugaya pada tahun 1667, gelombang pengungsi pertama, terutama dari kalangan Makassar, mulai meninggalkan Sulawesi Selatan untuk menghindari kekalahan dan penghinaan. Nah, arus pengungsian ini semakin deras setelah kekalahan final Goa Talo pada 1669 dan berlanjut sepanjang sisa abad ke-17. Nah, akibat tindakan ini sewenang-wenang Arung Palaka yang didukung oleh VOC. Nah, peperangan selanjutnya pada abad ke-18 juga terus mendorong terjadinya gelombang pengungsi. Para pengungsi ini kemudian mendirikan kantong-kantong komunitas baru di berbagai wilayah di Nusantara, terutama di bagian barat kepulauan. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis dan membandingkan dua pengalaman diaspora yang kontras dari Sulawesi Selatan. Nah, diaspora Makassar yang berakhir dengan kegagalan dan diaspora Bugis yang meraih kesuksesan luar biasa. Nah, penulis berupaya menjawab pertanyaan mengapa sebagai kelompok pengungsi berhasil beradaptasi dan bahkan berkembang di lingkungan baru, sementara yang lain gagal dan akhirnya tersingkir. Nah, secara spesifik, penelitian ini meneliti faktor-faktor penentu keberhasilan dan kegagalan tersebut dengan memberikan penekanan khusus pada sifat organisasi diaspora yang memungkinkan kelompok tertentu tidak bertahan tetapi juga menjadi bagian integral dari masyarakat lokal. Nah, metode penelitian pada artikel ini menggunakan analisis sejarah kualitatif dengan membandingkan berbagai sumber primer dan sekunder. Nah, ada beberapa metode nih. Yang pertama itu catatan perusahaan Hindia Timur Belanda atau VOC. Yang kedua itu catatan Inggris. Yang ketiga itu dokumen Melayu dan tradisi lisan. Nah, yang berikutnya itu hasil utama penelitian. Yang pertama itu kegagalan diaspora Makassar yang terjadi segera setelah Perang Makassar dipimpin oleh para pangeran dari keluarga kerajaan Goa dan Talo. Nah, ini beberapa faktor kegagalan ya. Yang pertama, status bangsawan yang tinggi. Nah, yang kedua itu konflik terkait perempuan dan kehormatan. Nah, yang ketiga itu kekuatan kerajaan tuan rumah. Kerajaan seperti Banten dan Mataram terlalu kuat untuk didominasi oleh para pengungsi dan mengusir mereka ketika konflik terjadi. Nah, yang keempat itu ancaman bagi VOC. Nah, yang kedua, keberhasilan diaspora Bugis. Nah, berikutnya ini beberapa faktor keberhasilan yang didasari beberapa faktor. Nah, yang pertama itu kepemimpinan dari kalangan bangsawan rendah. Nah, yang kedua itu lingkungan yang mendukung. Nah, yang
Tiga itu pembentukan pemerintahan diaspora yang unik. Faktor terpenting keberhasilan Bugis adalah kemampuan mereka menciptakan struktur pemerintahan diaspora yang inovatif dengan mendukung institusi Bugis di dalam kerangka politik Melayu. Nah, yang keempat itu adaptasi jabatan politik. Nah, yang kelima itu jaringan atau kekerabatan. Mereka secara strategis membangun jaringan kekerabatan yang luas melalui pernikahan dengan keluarga bangsawan lokal serta antar kelompok Bugis di berbagai wilayah seperti Selangor, Linggi, dan Sambas. Nah, yang keenam ini hubungan dengan tanah air. Mereka terus menjaga hubungan dengan Sulawesi Selatan sebagai sumber tenaga kerja, mitra dagang, dan dukungan budaya yang menopang komunitas mereka di perantauan. Nah, secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa keberhasilan diaspora Bugis bukan hanya karena keadaan historis yang menguntungkan, tetapi terutama karena kemampuan mereka untuk beradaptasi, berinovasi secara politik, dan membangun organisasi sosial dan kohesif di tanah perantauan mereka. Nah, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.